Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batinal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW dan melihat bagaimana sikap, reaksi, pandangan orang-orang yang ada di sekeliling beliau dalam lingkaran terdekatnya, apakah istrinya, kemudian juga anak-anak Rasulullah SAW, menantu dan juga mertuanya. Harapannya mudah-mudahan dengan demikian semakin kenal kita dengan Rasulullah SAW, semakin termotivasi kita untuk meniru, mencontoh berbagai kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga mudah-mudahan itu menjadi bukti kecintaan kita kepada sosok manusia yang diagungkan di alam semesta ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita tercatat sebagai orang yang akan berbahagia, bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi, pada kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai hikmah di balik poligami Rasulullah SAW. Jadi ini penting untuk kita ketahui agar kemudian kita tidak memiliki persepsi yang salah, baik kita sebagai laki-laki maupun Anda kita sebagai perempuan. Kadang-kadang berbicara poligami ini isu atau syariat yang sensitif bagi kaum wanita terutama, bagi kaum perempuan. Dan ini kemudian pada sebahagian rumah tangga konsep poligami yang disyariatkan di dalam Islam kemudian menimbulkan persoalan. Jadi kalau kita telusuri bukan syariatnya yang salah, tetapi orang yang menjalankan syariatnya. Sehingga kemudian karena yang didengar, yang di blow up oleh media, atau juga oleh para feminisme adalah poligami, rumah tangga poligami yang
syarat dengan persoalan, ya, maka seolah-olah muncul kesan ya poligami itu bukan syariat Islam. Poligami itu tidak benar begitu ya. Padahal sebetulnya poligami itu bagian dari ajaran yang ada di dalam Islam. Ada bagian dari syariat, aturan yang ada di dalam Islam. Sebagaimana halnya aturan-aturan lain, ya, ya, poligami ini juga menimbulkan hikmah, ya, bahkan pada sebahagian kasus mendatangkan manfaat, ya, dan menjauhkan mudarat begitu. Sebagaimana yang terjadi pada poligaminya Rasulullah SAW dan juga generasi awal, ya, baik itu sahabat, ya, kemudian tabi'in dan juga tabi'in yang menjalankan syariat poligami, ya. Sehingga dalam hal ini ya, kita jangan mengeneralisasi, ya, menganggap umum poligami itu menimbulkan masalah, ya. Tidak selalu begitu, ya. Ya, kalaupun ada masalah bukan syariatnya, bukan poligami yang salah, ya, tetapi orangnya. Nah, dalam pembahasan kali ini, ya, yang saya kutip ini dari buku yang ditulis oleh guru saya Al-Ustadz Abdul Haidir Al-Si. Ya. Kalau kita lihat dan kita cermati, ya, praktek ta'adud, ya, atau poligami, ya, dalam kehidupan Rasulullah SAW, ini memang sampai sekarang lah ya menjadi topik hangat, ya, atau bahan pembicaraan umum, ya, baik oleh mereka yang membenci, ya, Rasulullah SAW dan memusuhinya, apalagi kita, ya, umat, ya, yang mencintai Rasulullah SAW. Nah, dalam hal ini ya mereka yang membenci Rasulullah SAW, memusuhi, ya, Rasulullah SAW sedemikian rupa, padahal mereka hidup nggak sezaman. Sebutlah ya orang-orang yang bikin ulah, ya, yang mencederai kemuliaan kehormatan Rasulullah SAW di zaman sekarang. Mereka kan orang yang nggak hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Tidak pernah hidup sezaman, ya, bahkan kalau ditanya mungkin pengetahuan dia tentang sirah nabawiyah minim, ya, tapi kemudian punya kebencian yang luar biasa, ya. Jadi kebenciannya nggak logis, ya. Hidup nggak sezaman, sejarahnya juga tahu, tapi bencinya luar biasa. Nah, ya. Nah, hal ini, ya, memang ada orang-orang seperti itu begitu, ya. Dampak dari pemberitaan yang tidak tepat, dampak dari desas-desus yang tidak benar, terutama menyangkut hal-hal yang dianggap sensitif setiap zamannya, termasuk dalam hal ini adalah pernikahan melebihi dari satu. Nah, musuh-musuh Islam sering sekali menjadikan poligaminya Rasulullah SAW sebagai sasaran tembak, ya, dalam tanda kutip, bagi kepribadian Rasulullah SAW yang agung. Nah, jadi kita umat Islam mengagungkan Rasulullah SAW sebagai manusia yang akhlaknya super, ya, sebagaimana yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada pada budi pekerti yang agung. Itu Allah mengakui, ya, tentu kita harus lebih mengakui lagi. Sedangkan Allah, ya, zat yang menciptakan Rasulullah SAW mengakui kemuliaan akhlaknya, maka terlebih kita. Nah, di tengah pengakuan kita terhadap akhlak agungnya Rasulullah SAW, nah, orang-orang yang memusuhi Rasulullah, ya, menjadikan persoalan poligami, ya, yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai bahan, ya, untuk menjatuhkan keyakinan kita kaum muslimin, atau keyakinan atau kecintaan, ya, kaum muslimin kepada Rasulullah SAW.
Jadi itu yang jadi titik tolak mereka untuk menyebarkan kebencian ya kepada Rasulullah SAW kepada orang-orang. Ya. Diajak orang untuk benci kepada Rasulullah dengan menggunakan isu poligami. Nah, hasilnya ya kalau kita lihat berbagai tuduhan kejam, tuduhan keji ya dilontarkan oleh mereka yang memusuhi Islam dan Rasulullah SAW ya, terhadap pribadi Rasulullah SAW terkait dengan masalah poligami. Nah, dalam hal ini seorang mukmin seharusnya mengedepankan keimanan. Jangan kemudian berpikir seperti mana pikirannya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Status mereka jelas kok. Ya. Kalau nggak kafir yang munafik. Gitu. Ya ada orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Katakanlah dia dari golongan Muslim, ya, dia mengaku Islam, tapi kemudian statementnya memusuhi Rasulullah SAW. Kemudian ibadahnya serius, sholatnya nggak pernah tinggal, tahajudnya sama dengan tahajudnya Rasulullah, gitu ya. Kemudian sedekahnya sebanyak sedekah Rasulullah SAW, keberaniannya berjihad sama, gitu ya. Itu luar biasa, nggak ada itu. Ya. Yang ada malah mereka adalah orang-orang yang jelas ya malas melakukan sholat, bahkan mengatakan sholat adalah cukup dengan ingat, cukup dengan zikir saja, cukup dengan berbuat baik itulah ibadah, ya. Mengabaikan sholat. Nah, itu kan jelas ya statusnya status orang munafik. Apakah kemudian seorang mukmin akan memposisikan diri mereka pada posisi itu? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tentu kita tidak mau. Maka seharusnya dalam hal ini isu apapun yang digoreng di luar sana tentang pernikahan poligaminya ya, Rasulullah SAW, tentang kepribadian Rasulullah SAW, itu kita tidak kemudian mengikuti pola pikir mereka, tetapi kita pada posisi bagaimana seorang mukmin yang mencintai Allah dan Rasulnya, mematuhi Allah dan Rasulnya, ya, dan mengakui keagungan dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kemudian terseret dalam arus yang sengaja diciptakan, dibuat oleh mereka yang memang nyata-nyata membenci Rasulullah ya, dan menghembuskan ya, syubhat-syubhat ya, keraguan-keraguan, agar kemudian kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin melemah ya. Bahkan ya berganti dengan kebencian seperti kebencian mereka kepada Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Tadinya sudah betul ya cinta sama Rasulullah ya, terutama kaum wanita, kemudian ada isu dihembuskan oleh orang-orang kafir dan munafik begitu ya, tentang pernikahan Rasulullah ya, baik sisi poligaminya maupun juga mungkin yang biasa diangkat itu adalah isu tentang pernikahan beliau dengan Sayyidah Aisyah gitu ya. Maka kemudian berganti tuh, berkurang kecintaannya. Kok gini Rasulullah gitu? Kok begini ya orang yang katanya akhlaknya mulia? Nah, udah mulai itu mempersoalkan. Bahkan lama-lama nauzubillah kemudian berubah ya dari cinta menjadi benci. Ya. Kita jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana kemudian agar kita tidak terjerumus ya ke dalam situasi seperti tersebut? Ya, kaidah pertama yang harus kita pegang adalah tidaklah Rasulullah SAW mengambil sebuah tindakan dan keputusan kecuali itu berdasarkan petunjuk Allah. Nah, itu kaidahnya. Kalau ada isu negatif ya tentang Rasulullah SAW dari sudut apapun ya, dari sudut misalnya peperangan, pembunuhan, ya kan ada kan Rasulullah mengizinkan ya, Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah ya, untuk mengeksekusi ya, orang Yahudi ya. Jumlahnya ada 600 orang kalau nggak salah. Itu kan jadi isu juga ya. Kemudian peperangan ya. Karena Rasulullah cinta damai tapi kok Rasulullah menghadiri perang ya. Ada puluhan perang yang dihadiri Rasulullah SAW. Rasulullah katanya
sosok yang romantis, setia, tapi kenapa istrinya banyak? Wah, ini kan masuk dari sini. Nah, jadi kaidah pertama, seorang prinsip atau konsep pemikiran seorang mukmin yang benar adalah yang ada di kepala kita, di benak kita adalah, kalau ada isu ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apapun itu tindakannya, itu semua pasti berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sikap tindakan yang besar begitu ya. Menikah itu kan tindakan besar. Memutuskan berperang itu kan tindakan besar. Menjatuhkan hukuman misalnya itu juga tindakan besar. Jangankan urusan yang besar, dalam urusan bicara aja ya. Urusan ngomong begitu. Nah, kita anggap ngomong ini remeh ya, ringan ya. Dalam urusan bicara saja Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidaklah Muhammad itu mengatakan sesuatu, tidaklah ucapannya Muhammad SAW itu mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi apa yang keluar dari lisannya itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Rasulullah itu satu enggak jauh dari wahyu Allah, yang kedua yang diucapkannya itu adalah berdasarkan wahyu Allah. Jadi enggak akan lepas dari itu dan jauh dari yang namanya hawa nafsu. Itu bicara masalah ucapan. Apalagi kemudian menyangkut perbuatan tindakan ya yang besar, bahkan melibatkan orang lain. Nah, melibatkan kaum perempuan, melibatkan orang-orang miskin, melibatkan umatnya. Tentu akan lebih lagi Rasulullah SAW melakukan itu semua berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh dari hawa nafsu. Ya. Ya. Dan juga harus kita yakini bahwa Rasulullah SAW adalah maksum. Maksum itu artinya terjaga dari maksiat dan dosa. Ya, bayangkan, udah berlapis nih kan. Kita yakini beliau melakukan semuanya atas petunjuk Allah. Kemudian di satu sisi beliau juga adalah orang yang maksum, dijaga Allah dari kemaksiatan dan dosa. Ya, dan yang ketiga, di balik itu semua, ini yang pertama itu ya kaidahnya, meyakini ya apa yang dikatakan Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah berdasarkan wahyu dan petunjuk Allah. Yang kedua, beliau adalah maksum, ya dijaga Allah dari kemaksiatan dan dosa, baik yang besar, ya baik yang kecil, apalagi yang besar gitu. Dan yang ketiga adalah pasti di balik apa yang Rasulullah SAW lakukan itu ada hikmah, pelajaran, bahkan jadi hukum. Nah, jadi kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah, walaupun Rasulullah nggak ngomong begitu ya, nggak berbicara, nggak memutuskan satu perkara, tapi kemudian terjadi, ya, disaksikan oleh para sahabat, itu jadi hukum. Jadi hukum, jadi syariat bagi kita umat Islam. Nah, makanya nggak mungkin lah kalau kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu mengandung unsur kemaksiatan dan dosa, mengandung unsur kekejaman, kezaliman, ketidakadilan. Nah, ini harus kita pahami. Bahwa sepintas hal ya, katakanlah kalau kita sekilas begitu kan, ya, berita-berita yang muncul ya terhadap kepribadian Rasulullah SAW, umumnya ya berita-berita itu, informasi itu, ya, cerita-cerita itu, kesimpulan-kesimpulan negatif itu bersumber dari hati yang sakit, ya, bersumber dari dan juga bersumber dari pemahaman yang sempit. Ya. Itu saya katakan tadi kan, kalau nggak kafir ya munafik. Orang yang benci kepada Rasulullah. Kalau nggak kafir yang munafik. Nah, munafik itu kan bagian dari penyakit hati. Nah, disebutnya sebagai penyakit nifak. Kalau dalam Al-Quran tegas-tegas ya,
orang-orang yang mati di dalam membawa kemunafikan di dalam dirinya, ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Allah katakan apa? Nanti dia akan ditempatkan di fidar innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Allah tempatkan dia di keraknya neraka. Neraka itu berlapis-lapis, yang paling bawah itu kan kerak namanya. Yang paling panas berarti itu ya. Nah, itu diisi sama orang-orang munafik. Nah, orang-orang beginilah yang kemudian menimbulkan, menyebarkan, menggosipkan berbagai hal yang kemudian seperti yang saya katakan tadi, berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu kemudian agar kita tidak sama dengan mereka, terpengaruh dengan apa yang mereka propagandakan, kampanyekan, sebarkan, kita harus berusaha kemudian memperluas wawasan dan memperdalam ilmu. Benar nggak sih Rasulullah begitu? Cek lagi dong. Nah, kalau bahasa Al-Quran ini tabayun lah. Nggak bisa gali sendiri, tanya sama orang yang paham. Kita punya ustaz, kita punya guru, kita punya kiai, kita punya habib, kita punya tuan guru, kita punya ustazah, kita punya nyai. Tanya, Bu Nyai, ustaz, kiai, betul nggak ini ada cerita ya? Rasulullah itu ternyata istrinya banyak. Ya, apa dan harus dikatakan karena itu Rasulullah hypersex misalnya kan? Nauzubillah, ini ucapan yang luar biasa, keji. Betul nggak Rasulullah itu pedofil katanya? Penyuka anak-anak. Itu kan penyakit itu. Ini kemudian diperjelas. Nanti akan ada jawabannya dari orang-orang yang punya ilmu ini. Jangan datang informasi seolah-olah logis ya dan benar, lalu kemudian jadikan kesimpulan pribadi. Nah, itu nggak boleh. Nah, di sisi lain, sahabat Adrim yang dirahmati Allah berbicara tentang poligami. Ya, ini adalah praktek sosial, bagian dari syariat atau aturan agama. Yang merupakan praktek sosial yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Arab dan juga oleh masyarakat lainnya. Ini nggak cuma orang Arab sebetulnya kalau berbicara poligami di zaman Rasulullah SAW. Semua masyarakat, berbagai kaum yang hidup pada zaman itu sudah mengenal, melakukan, menjalankan praktek poligami. Bahkan poligami yang dilakukan oleh mereka, orang-orang sebelum datangnya Islam, itu melampau. Kalau bahasa Ustadz Somatnya unlimited, istrinya itu terbatas. Mau berapa kek itu. Nah, datang Islam, itu diatur, dipersempit. Dari unlimited menjadi limited. Yang tadinya boleh nikah tidak terbatas, datang Islam karena itu adalah sebuah kezaliman dan akan menimbulkan masalah sosial, maka Allah batasi gitu. Jadi limited, jadi 4 dalam waktu bersamaan. Nah, Rasulullah SAW dengan begitu bukanlah orang yang kemudian mengada-ngada, buat hukum sendiri begitu. Ini loh poligami, syariat baru dalam agama, nggak ada. Itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Bukan ajaran baru, bagian dari tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang manusia. Kalau kemudian pelaku poligami dicaci maki, dihina, direndahkan, sama aja kita merendahkan nenek moyang kita sendiri sebetulnya. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW datang dengan membawa aturan agar praktek ini kemudian memiliki batasan dan juga ketentuan khusus dengan maksud dan tujuan melindungi kaum perempuan dan juga anak-anak yang dilahirkan. Nah, begitu. Jadi tidak dulu praktek poligami itu
dampaknya adalah menzalimi kaum wanita, datang Islam, aturan praktek poligami itu tetap dibenarkan, tetapi kemudian dipersempit, diperkecil, dibatasi, dan kemudian dikasih aturan yang sifatnya mengikat. Dan ikatan itu kalau dilanggar berhadapan langsung dengan yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi mereka yang berpoligami nggak adil, siap-siap aja nanti di hadapan Allah babak belur. Nah, gitu ya. Karena yang menurunkan aturan tentang poligami adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menurunkan aturan untuk menjaga kemaslahatan kaum perempuan. Lalu kemudian kalau ada perempuan terlibat masuk ke dalam praktek, ya, menjadi bagian dari pernikahan poligami, kalau kemudian dia menjadi orang yang terzalimi, dizalimi, ya baik istri pertama, kedua, ketiga, keempat, maka siap-siaplah suaminya nanti babak belur, ya, babak belur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, itu kita tidak mau. Ya. Nah, adapun ya mengapa Rasulullah SAW beristri lebih dari 4 orang, ya, sementara syariat Islam membatasi menjadi hanya 4 orang saja dalam waktu bersamaan. Nah, ini harus dipahami bahwa tindakan tersebut bukan hawa nafsu, ya, tetapi sekali lagi itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaulah beliau juga termasuk yang dilarang beristri lebih dari 4, ya, niscaya Rasulullah menjadi orang yang pertama mengamalkannya. Ya. Kalaulah katakanlah ini bagian dari bagian dari hawa nafsu misalnya, ya, katakanlah menikah itu memang Rasulullah yang pengen begitu kan. Nah, kalau turun aturan ya, nggak boleh beristri lebih dari 4, tentu Rasulullah orang yang akan pertama melakukan itu, karena hawa nafsu, ya, hawa nafsunya Rasulullah itu tunduk kepada wahyu. Dan Rasulullah adalah orang yang terdepan di dalam mengamalkan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Karenanya kemudian para ulama menyimpulkan bahwa ya, jumlah istri Rasulullah SAW yang dinikahi, ya, jumlah perempuan yang digauli dijadikan sebagai istri Rasulullah SAW, ya, itu merupakan bagian dari petunjuk dan bimbingan yang juga merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW, ya, dan tidak kepada kita umatnya. Nah, di sisi lain hal tersebut ternyata juga mengandung hikmah, ya, yang sangat besar, yaitu perlindungan kepada istri-istri Rasulullah SAW. Sebab kalaulah beliau ceraikan istri-istrinya, ya, agar yang tersisa hanyalah 4. Nah, karena kan syariat syariat pembatasan jumlah jumlah istri dalam waktu yang bersamaan itu kan setelah Rasulullah menikahi istri beliau yang terakhir, ya, Sayyidah siapa saya lupa, ya, Sayyidah Raihanah, ya. Nah, setelah itu Rasulullah nggak boleh menambah dan nggak boleh menceraikan, ya, nggak boleh menambah, ya. Waktu itu ada 9, udah 9 nih istri Rasulullah SAW. Ada 9 wanita yang hidup bersama Rasulullah SAW. Nah, setelah itu kemudian tidak boleh diceraikan dan tidak boleh juga ditambah. Kaum muslimin dikasih ketetapan tidak boleh lebih dari 4. Kalau Rasulullah SAW tidak boleh nambah dan tidak boleh menceraikan. Jadi nggak boleh nikah lagi, nggak boleh juga kemudian menceraikan. Kalau sahabat, ya, yang lain, katakanlah punya istri 4, bisa diceraikan, bisa diganti. Rasulullah nggak bisa. Nah, kalau dibilang misalnya enak dong Rasulullah, nggak enak juga begitu, ya. Kalau bicara hawa nafsu, ya buktinya sahabat bisa saja dia menceraikan istrinya yang keempat atau yang keberapa gitu, istri pertama misalnya, ya, karena cerewet dicerain gitu kan. Kemudian nikah lagi, tetap 4 kan bisa, tapi Rasulullah nggak bisa. Nah, itulah, ya, justru kita harus jeli di situ. Nah, seandainya katakanlah Rasulullah hukum itu berlaku kepada Rasulullah gitu kan, lalu kemudian yang 9 orang ini dikurangi jadi 4, 5 diceraikan, maka tentu begitu ya, istri-istri Rasulullah ini juga nggak boleh nikah dengan laki-laki lain. Nah, gimana nasibnya coba?
Kan mereka disebut Allah sebagai Ummul Mukminin. Mereka disebut sebagai ibundanya kaum muslimin. Ya, karena istri Rasulullah SAW. Kalau kemudian diceraikan, status Ummul Mukminin masih disandang oleh mereka. Dan ketika Rasulullah masih hidup, ya dia nggak juga boleh nikah dengan orang lain. Tentu ini akan menjadi sebuah tindakan yang menzalimi. Dan tindakan kezaliman itu ya anti dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, kalau istri sahabat, kalau diceraikan begitu ya bisa cari suami lain. Tapi kalau istri Rasulullah SAW diceraikan, mereka tidak bisa mencari menikah lagi. Ya, maka kemudian ya, ketika ada pertanyaan kenapa istri Rasulullah lebih dari 4, ya, ketika ayat ini turun, ya itu jawabannya. Ya. Bahkan bagi siapa saja yang menyimak dengan baik pernikahan Rasulullah SAW dengan para istrinya akan mendapatkan kesimpulan bahwa masing-masing istri Rasulullah SAW, ya, bahwa masing-masing pernikahan itu ada tujuan yang besar yang semuanya merupakan bagian dari dakwah, ya, kepentingan dakwah Rasulullah SAW, ya, dan juga kemaslahatan kaum muslimin. Rasulullah menikahi seorang wanita, ya, yang menjadi tawanan, ya, yang ayahnya menjadi tawanan, ya kepala suku begitu, ya. Lalu kemudian dinikahi, maka kemudian karena beliau jadi menantunya, maka kepala suku ini dibebaskan. Begitu melihat mulianya hati Rasulullah SAW, ya, kepala suku ini memutuskan untuk mengislamkan semua anggota sukunya dan mengikuti Rasulullah SAW, berislam. Nah, ini kan luar biasa. Itu hikmah dari poligami, ya, Rasulullah SAW. Jadi ada kepentingan dakwah di sana. Nah, maka dari itu kemudian ya ada baiknya kita hafalkan lah ya nama-nama, ya siapa-siapa, ya istri Rasulullah SAW, ya perempuan-perempuan, wanita-wanita mulia yang pernah, ya, hidup dan menjadi, ya, istri Rasulullah SAW, menjadi pendamping Rasulullah SAW, menjadi Ummul Mukminin, ya ibundanya kaum muslimin. Yang pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Nah, inilah ya first love-nya Rasulullah SAW, cinta pertamanya Rasulullah SAW. Bahkan beliau tidak pernah bisa melupakannya sekalipun sudah punya istri yang lebih muda, ya, Sayyidah Aisyah. Nah, beliau tidak bisa melupakan cinta pertamanya. Nah, kita gitulah, yang beruntunglah Anda, ya, kaum wanita, kaum ibu, ya, yang jadi cinta pertama suami, ya, dinikahi. Mudah-mudahan awet langgeng lah, ya, pernikahannya. Nah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ini dilahirkan di Mekah, ya, 68 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Ya. Beliau menikah dengan Rasulullah di usianya yang ke-40 dan wafat di usia ke-65 tahun. Jadi pernah sehidup serumah, ya, hidup serumah dengan Rasulullah SAW selama 25 tahun hingga ajalnya. Dan selama itu Rasulullah tidak menikah, tidak berpoligami, ya, dengan wanita manapun. Lalu kemudian, ya, beliau wafat dimakamkan di sebuah daerah bernama Hazun, ya, di kota Makkah. Ada beberapa klaim, ya, yang menyebutkan ini makam Sayyidah Khadijah. Tapi ya susah diiyakan juga karena kan nggak ada tulisannya. Ya. Itu hanya cerita, hanya pengakuan dari mulut ke mulut, ya. Ya, yang kadang-kadang bisa bergeser begitu. Perempuan kedua dalam hidup Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Saudah, ya, Saudah binti Zam'ah. Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ini adalah teman, ya, temannya Rasulullah, temannya Sayyidah Khadijah. Temannya sudah, dan merupakan wanita yang sebaya, ya. Kalau dibilang tua ya tua begitu. Tidak ada riwayat tentang kapan beliau lahir, ya. Nah, Sayyidah Saudah ini menikah dengan Rasulullah pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Ya. Setelah beberapa tahun Sayyidah
Khadijah ya wafat, lalu kemudian beliau harus menjadi single parent ya terhadap 4 orang putri 4 orang putri beliau yang lahir dari rahim Sayyidah Khadijah, ngurusin 4 anak perempuan semua. Nah, maka kemudian Sayyidah Saudah menawarkan dirinya untuk menjadi istri Rasulullah ya demi menggantikan posisi Sayyidah Khadijah sebagai ibu ya. Jadi memang Rasulullah memerlukan seorang istri yang betul-betul seperti ibu bagi putri-putri Rasulullah SAW. Nah, beliau menikahi Rasulullah SAW di usia yang ke-66. 66 tahun jadi istri Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah dibilang hypersex, ngapain sih? Itu menikahi dengan wanita yang berumur 66 tahun. Tapi beliau bukan seperti itu. Nah, ya. Dan Sayyidah Saudah ini wafat ya, pada akhir pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab sekitar tahun ke-23 Hijriah. Jadi usia beliau sangat panjang. Bahkan Sayyidah Saudah ini ya istri Rasulullah yang umurnya paling panjang. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa beliau wafat pada masa Khalifah Muawiyah ya, tahun ke-54 Hijriah. Itu yang kedua ya. Wanita ketiga yang menjadi istri Rasulullah SAW atau pendamping hidup Rasulullah SAW adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kalau Sayyidah Saudah ini dinikahi dalam usia yang sudah tua ya, 66 tahun. Nah sebaliknya Sayyidah Aisyah ini merupakan wanita yang paling muda, yang paling belia dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan setelah 4 tahun masa kenabian. Ya, jadi Rasulullah berumur 44 tahun, Sayyidah Aisyah baru lahir. Nah, ya. Lalu ya menikah di bulan Syawal ya habis Lebaran ya. Makanya kalau kita kan di sini ya, habis Lebaran itu ramai orang nikah. Ya, sunnahnya dari Nabi ya. Menikahi Sayyidah Aisyah. Ya, nikah di bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Dan ketika itu riwayat menyebutkan Sayyidah Aisyah ya, masih berusia 6 tahun. 6 tahun. Tetapi catatannya ya, setelah dinikahi enggak serumah. Dan itu menjadi tradisi yang biasa di masyarakat ketika itu. Abu Jahal yang memusuhi Rasulullah SAW, Abu Sufyan yang ketika itu juga memusuhi Rasulullah SAW, tidak mencela. Kan yang namanya musuh itu kan pasti senang mencela kan. Jangankan yang jelek, yang baik aja dicela. Nah, gitu. Dan ketika Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah, kan beritanya tersebar. Tidak ada celaan, tidak ada hujatan dari mereka yang memusuhi Rasulullah SAW. Karena itu dianggap biasa. Gitu. Lalu kalau orang sekarang kemudian mempersoalkan, ini aneh. Nah, hidup nggak sejaman mempersoalkan orang yang beda zaman. Nah, beliau baru hidup serumah setelah berusia cukup. Ya, dan ketika itu cukupnya adalah usia 9 tahun. Jangan bayangkan 9 tahun kita hari ini, anak-anak 9 tahun kita pada hari ini dengan anak 9 tahun di zaman Rasulullah 14 abad yang lalu, beda ya. Jangankan 14 abad yang lalu ya, 20-30 tahun yang lalu beda kok. Saya masih ingat banget ya, zaman saya sekolah dasar SD dulu. Ya, saya masuk SD kelas 1, saya lihat abang-abang kelas saya yang kelas 6 udah pada bawa kumis ya. Betisnya udah kayak tukang beca gede-gede gitu. Yang perempuannya juga seperti sudah anak darah gitu ya. Padahal baru kelas 6 SD itu. Nah, itu 30, 20, 30 tahun yang lalu, apalagi 14 abad yang lalu. Bisa saja kemudian postur fisiknya sangat berbeda dengan wanita pada hari ini. Sayyidah Aisyah wafat pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun ke-58 Hijriah. Dan saat itu usianya adalah 66 tahun. Ada pula yang mengatakan beliau wafat di tahun ke-57 Hijrah dan makamnya ada di Baqi ya, pemakaman Baqi di Madinah. Juga tidak bisa dipastikan yang mana.
Ya, hanya kata orang itu makam Sayyidah Aisyah. Yang ke empat, ya. Yang keempat adalah Sayyidah Hafsah, ya, binti Umar bin Khattab. Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, ini juga merupakan anak dari sahabat kabir, ya. Yang dari Sayyidah Aisyah anak dari Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, yang keempat adalah juga anak dari sahabat beliau yang dekat, ya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidah Hafsah dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Jadi umur Rasulullah SAW 40 sebelum kenabian, ya. Oh enggak. Umur Rasulullah SAW 35 tahun, ya. Umur Rasulullah SAW 35 tahun, maka lahirlah Sayyidah Hafsah. Nah, jadi jaraknya antara Rasulullah dengan Sayyidah Hafsah itu 35 tahun. 35 tahun. Menikah dengan Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah. Saat itu, ya, Sayyidah Hafsah berusia 20 tahun. Nah, 20 tahun. Dan kemudian di dalam riwayat disebutkan beliau wafat, ya, pada bulan Sya'ban di tahun ke-45 Hijriah di kota Madinah di usia yang ke-60 tahun. Ya. Ada juga yang meriwayatkan bahwa beliau wafat pada tahun ke-41 Hijriah, ya, ini ketika Sayyidina Hasan bin Ali, ya, bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, pertama kali berbaiat, ya, kepada Muawiyah di bulan Jumadal Ula. Kemudian yang kelima adalah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Ada dua nama Zainab ini, ya. Yang ini namanya Zainab binti Khuzaimah. Nah, tidak terdapat riwayat tentang kapan, ya, bulannya, kapan tahunnya, ya, kelahiran dari Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Ya, beliau menikah dengan Rasulullah SAW di tahun ke-4 Hijriah di bulan Ramadan. Jadi nikah di tahun ke-4 Hijriah di bulan Ramadan, tidak lama setelah pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya. Jadi Rasulullah menikah di bulan Ramadan, maka tidak ada larangan, ya, kita kaum muslimin menikah di bulan Ramadan. Cuma resikonya berat, ya, terutama yang pengantin muda lah, ya. Menikah tanggal 1 Ramadan, wah, 30 hari, ya, siang-siang tidak boleh bercampur. Kalau bercampur kena penalti, ya, 2 bulan puasa berturut-turut. Tapi tidak ada larangan untuk menikah di bulan Ramadan, karena Rasulullah melakukan itu. Sayyidah Khuzaimah binti Khuzaimah, ini adalah wanita kedua, ya, yang meninggal yang meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Nah, statusnya masih istri Rasulullah, kemudian beliau wafat. Ya. Jadi beliau wafat ketika Rasulullah masih hidup, yaitu di tahun ke-4 Hijriah di usia yang ke-30 tahun dan dikuburkan di pekuburan Baqi Madinah. Ya. Jadi usia pernikahan dengan Rasulullah nggak lama, hanya 2 tahun lah. Nah, yang ke-6 adalah Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Ya. Dia juga tidak terdapat riwayat tentang kapan tahunnya, kapan bulannya beliau dilahirkan. Ya. Nah, Sayyidah Ummu Salamah ini seorang janda, ya, jandanya dari Abu Salamah, sahabat Rasulullah SAW. Ya, menikah dengan Rasulullah SAW pada bulan Syawal di tahun ke-4 Hijriah. Dan kemudian diriwayatkan beliau wafat di tahun ke-61 Hijriah dalam usia yang ke-84 tahun. Ada pula yang mengatakan 59 Hijriah, ya, ini ketika Yazid bin Muawiyah berkuasa sebagai khalifah Bani Umayyah dan setelah terjadinya peristiwa pembunuhan tragis terhadap cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhuma. Kemudian yang ketujuh, ya, inilah nama Zainab yang kedua, ya, yaitu Sayyidah Zainab binti Jahsy. Ya, ini masih
saudaraan ya, masih saudaraan dengan Rasulullah SAW. Sepupu jatuhnya, ya, sepupu dengan Rasulullah SAW, karena ini anak dari bibi Rasulullah. Tidak terdapat riwayat tentang kapan juga ya bulan dan tahun ya kelahiran dari Sayyidah Zainab binti Jahsy. Menikah dengan Rasulullah SAW pada bulan Zulqa'dah, ya, bulan antara Syawal dengan Zulhijjah. Ya. Ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kan. Ya. Tahun ke-5 Hijriah saat beliau berusia 35 tahun. Ya. Ada pula yang menyebutkan bahwa usianya ketika itu 34 tahun. Ya. Dan kemudian beliau wafat di usia ke-50 tahun. Ya, setelah 9 tahun ditinggal wafat Rasulullah SAW. Yaitu di tahun ke-27, di tahun ke-20 Hijriah. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah kaum muslimin. Dan beliau dikuburkan di Baqi Madinah. Dan sebagai informasi, Sayyidah Zainab binti Jahsy ini adalah janda dari anak angkat Rasulullah SAW, di mana pernikahannya ini kemudian menjadi hukum bahwa tidak berdosa atau halal ya bagi seorang lelaki menikahi janda anak angkatnya. Nah, punya anak angkat, nikah, tapi kemudian cerai. Lalu kemudian si bapak angkatnya ini sayang sama menantu anak angkatnya, gitu kan, mantan janda menantu angkat, kemudian dinikahi boleh, ya. Boleh, ya, sebagaimana bolehnya Rasulullah menikahi Sayyidah Zainab binti Jahsy. Yang ketika itu hukum masyarakat Arab jahiliyah melarang ya, menikahi janda anak angkat, ya, karena dianggap seperti anak kandung. Nah, itu dibatalkan oleh syariat poligaminya Rasulullah SAW dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy. Kemudian yang ke-8 ya, yaitu Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith. Ya. Tidak terdapat riwayat ya, tentang bulan dan tahun kelahirannya. Ya. Ya, dan beliau menikah dengan Rasulullah SAW ketika itu berusia 20 tahun. Ya. Beliau wafat ya, pada masa kekuasaan Muawiyah di bulan Rabiul Awal tahun ke-56 Hijriah. Ada pula yang mengatakan wafatnya tahun ke-50 Hijriah ya, pada usia yang ke-65 tahun. Ya. Kemudian yang ke-9 yaitu Sayyidah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Sayyidah Ummu Habibah ini dilahirkan 17 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Ya. Jadi usia Rasulullah SAW 40 ya, dan barulah kemudian usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 33 ya. Rasulullah berusia 33 tahun, 23 tahun, lalu lahirlah kemudian Sayyidah Ummu Habibah. Ya. Jadi terpaut 23 tahun ya usia antara Rasulullah dengan Sayyidah Ummu Habibah. Nah, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Ummu Habibah di tahun ke-6 Hijriah. Nah, dan kemudian Sayyidah Ummu Habibah wafat di tahun ke-44 Hijriah pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Jadi ketika adiknya atau saudaranya menjabat sebagai khalifah, beliau wafat. Nah, lalu kemudian yang ke-10 ada Sayyidah Safiyah binti Huyai al-Akhtab. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang kalau yang Siti Sayyidah Zuwairiyah ini adalah wanita yang kemudian ya, dinikahi Rasulullah dan ayahnya ya, dibebaskan. Ya. Jadi ayahnya menjadi tawanan perang, kemudian Rasul menikahi anaknya, maka kemudian beliau dibebaskan, dan setelah beliau dibebaskan ayahnya ini ya, mengislamkan seluruh sukunya, kabilahnya, nah, sukunya menjadi kaum muslimin yang tadinya memerangi Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Safiyah binti Huyai al-Akhtab ini adalah satu-satunya istri Rasulullah SAW yang merupakan bukan orang Arab, adalah orang Yahudi ya. Yang bukan orang Arab itu ada dua ya, Sayyidah Safiyah dan Sayyidah Maria al-Qibtiyah. Nanti ada disebutkan. Sayyidah Safiyah binti Huyai ini ya, menikah dengan Rasulullah SAW di bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah. Ya. Ada pula yang mengatakan di bulan Ramadan. Ya.
Dan saat itu Sayyidah Sofia ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW usianya adalah 17 tahun. Wafat di tahun ke-50 Hijriah. Pada masa kekuasaan Muawiyah dan dimakamkan juga di pekuburan Baqi. Lalu kemudian yang ke-11 ada sosok wanita yang bernama Maimunah binti Al-Harith. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Maimunah terjadi pada peristiwa Umrah Qadha, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah, yang di situ ada, yang setahun sebelumnya ada Bai'atul Aqabah. Karena disuruh pulang lagi, maka kemudian di tahun ke-7 Hijriah kaum muslimin datang. Nah, ketika itu kemudian Rasulullah melangsungkan pernikahan dengan Sayyidah Maimunah. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun wafatnya, Sayyidah Maimunah binti Al-Harith. Sebagian berpendapat beliau wafat pada tahun ke-51 Hijriah, sebelum wafatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam usia ke-80 tahun. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau wafat pada tahun ke-61 Hijriah di usianya ke-80 tahun pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Beliau adalah istri Nabi SAW yang paling terakhir meninggal dunia. Beliau dikuburkan di wilayah Syarif, di tempat terdahulu dia melangsungkan pernikahan dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-12 ada Sayyidah Maryah Al-Kibtiyah. Nah, ini ya orang non Arab ya. Yang kedua yang menjadi istri Rasulullah SAW. Tidak terdapat riwayat tentang kapan, tahun dan bulan Sayyidah Maryah Al-Kibtiyah dilahirkan. Nah, beliau dinikahi Rasulullah setelah perjanjian Hudaybiyah, yang diperkirakan tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Dan wafat, beliau wafat pada tahun ke-16 Hijriah, 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dikuburkan di pekuburan Baqi di Madinah. Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah Sayyidah Raihanah binti Zaid. Juga tidak terdapat riwayat tentang bulan dan tahun kelahiran dari Sayyidah Raihanah binti Zaid ini. Dan beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah terjadinya perang Bani Quraisyah pada tahun ke-5 Hijriah. Dan terkait wafatnya, sebagian ulama berpendapat bahwa beliau wafat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa beliau wafat sepulangnya Rasulullah SAW pada Haji Wada. Di saat wahyu terakhir turun dimakamkan di pekuburan Baqi. Itu 13 orang wanita yang pernah menjadi yang merasakan bagaimana hidup serumah dengan Rasulullah SAW sebagai seorang istri. Adapun putri Rasulullah SAW ada 4, yaitu yang pertama Sayyidah Zainab Al-Kubra, dilahirkan saat Rasulullah berusia 30 tahun, wafat pada awal tahun ke-10 Hijriah. Jadi beliau wafat ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian Sayyidah Ruqayyah dilahirkan saat Rasulullah SAW berusia 33 tahun dan wafat di bulan Ramadan 17 tahun setelah peristiwa Hijriah. Juga wafat ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian Sayyidah Ummu Kulthum dilahirkan tidak lama setelah kelahiran Sayyidah Ruqayyah, wafat di bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Juga wafat ketika masih Rasulullah masih hidup. Dan yang terakhir adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dilahirkan di saat 55 tahun sebelum kenabian. Berarti usia Rasulullah SAW ketika itu adalah 39 Dan beliau wafat di bulan Ramadan tahun ke-11 kenabian. Tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat, ada yang mengatakan 6 bulan. 6 bulan Rasulullah meninggal, Sayyidah Fatimah menyusul. Dan itu adalah kabar gembira bagi Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah sedang sakaratul maut. Beliau membisikkan bahwa beliau adalah anak orang pertama dari keluarga beliau, yang ketika itu masih hidup, yang kemudian menyusul
Rasulullah SAW dalam wafat. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.